Selamat siang, Dr. Yongki, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes. Selamat siang para dosen, staf, serta teman sejawat semuanya. Pada siang hari ini, saya Dr. Victor Perdana Kusuma akan membawakan presentasi tentang terapi nutrisi pada pasien diabetes. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang diet BE. Diet B atau kita sebut dengan diet bebas hanya diberikan kepada pasien-pasien diabetes dengan nefropati diabetik stadium akhir. Pada stadium ini, fungsi ginjal sudah sangat menurun dan memerlukan terapi cuci darah atau hemodialisa. Pada diet bebas ini kita berikan makanan tinggi protein yaitu sebanyak 1 gram per kilogram berat badan per hari. Pasien tetap dapat mengonsumsi cairan manis atau glukosa, tetapi harus diberikan suntikan insulin. Aturan makan tetap 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan kecil, interval 3 jam dengan kalori lebih dari 2000 kalori per hari. Jadi kita bisa lihat dari penelitian yang pernah dilakukan bagian ilmu penyakit dalam RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2004, pemberian diet BE diberikan pada pasien-pasien dengan nefropati diabetik stage atau derajat 4 dan 5, di mana sudah timbul adanya makroalbuminuria dan GFR-nya yang sangat turun. Pedoman diet BE atau diet bebas ini adalah tetap diberikannya protein sebanyak 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Tujuannya adalah untuk menghambat progresivitas gagal ginjal. Adapun pada pasien ini sudah tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi obat-obat non-steroid antiinflamasi seperti golongan diklofenak dan sejenisnya, dan vitamin C yang dapat dikonsumsi maksimal adalah 100 mg per hari. Kemudian ada diet KV. Diet ini diberikan pada pasien-pasien diabetes yang disertai gangguan kardiovaskuler seperti stroke, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah arteri perifer oklusif. Komposisi diet KV ini adalah diet B, tetapi ditambahkan dengan diet tinggi arginin, tinggi serat yaitu sebanyak 25 hingga 35 gram per hari, rendah kolesterol, dan diberi ekstra asam folat B6 dan B12. Kemudian saya jelaskan mengenai diet G, yaitu diberikan pada pasien-pasien diabetes dengan gangren. Komposisi diet G sama dengan diet B1 ditambah dengan diet tinggi arginin, tinggi serat, rendah kolesterol, dan disertai ekstra asam folat B6 dan B12. Diet GL diberikan pada pasien-pasien diabetes gagal ginjal yang disertai dengan perdarahan lambung. Pada diet ini bisa ditambahkan gula pasir kurang lebih 30 gram di bawah lidah pada GL tipe 1, 3, dan 5. Kemudian bisa ditambahkan pula gula pasir kurang lebih 15 gram di bawah lidah pada GL tipe 2, 4, dan 6. Diet M, diet ini diberikan pada pasien-pasien diabetes yang mengalami malnutrisi. Komposisi diet M ini terdiri dari 55% karbohidrat, 25% protein, 20% lemak dengan kandungan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Diet M puasa diberikan pada pasien-pasien diabetes malnutrisi yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Diet KV dapat juga diberikan pada pasien DM pregestasional. Artinya adalah diberikan pada ibu yang sudah menderita DM sebelum hamil. Ya. Komposisinya sama dengan diet KV dan pemberiannya bisa pemberian pada waktu trimester 1, 2, 3, dan pada waktu laktasi. Diet B1 juga bisa diberikan pada pasien-pasien diabetes
mellitus gestasional. Artinya diberikan pada ibu yang mengetahui menderita DM selama hamil. Komposisinya sama dengan diet B1 dan dapat diberikan pada trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan laktasi. Prinsip pemberian nutrisi enteral yang pertama adalah nutrisi yang diberikan harus terpenuhi. Yang kedua, harus meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, obat yang diberikan melalui sonde harus sesuai saran ahli farmasi. Nutrisi enteral pada DM pada awalnya apabila kita berikan karbohidrat bentuk cair sehingga akan meningkatkan pengosongan lambung dan lebih mudah diserap oleh tubuh, maka bisa timbul peningkatan kadar gula darah secara cepat dan timbul kejadian hiperglikemia postprandial. Maka untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkan metode dengan cara menurunkan jumlah karbohidrat dengan diganti lemak MUFA atau monounsaturated fatty acid. Mengapa dipilih MUFA? Karena absorpsinya lebih rendah dan tidak mempengaruhi pada kadar gula darah dan lemak darah. Komposisi nutrisi enteral pada DM adalah sebagai berikut. Karbohidratnya kurang dari sama dengan 50% karena fungsi karbohidrat di sini akan digantikan oleh MUFA. Yang kedua, lemaknya adalah 30%. Yang ketiga, proteinnya adalah 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari asalkan tidak ada gangguan ginjal. Dan kebutuhan kalori pada pasien ini adalah 25 hingga 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan cairan rata-rata adalah 30 ml per kilogram berat badan per hari kecuali pada pasien gagal jantung, gagal ginjal, asites yang memerlukan restriksi cairan. Cara pemberian nutrisi enteral ada dua. Yang pertama adalah kontinu, diberikan selama 24 jam. Yang kedua adalah diberikan secara berkala. Ini lebih cocok untuk pasien DM karena sesuai dengan pola makan dari pasien diabetes. Diberikan sebanyak 6 kali dengan interval 3 jam dan dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 11 malam. Jadi bisa kita lihat di sini pemberian nutrisi enteral secara berkala lebih cocok untuk pasien diabetes karena satu, mempermudah dalam pemberian jadwal suntikan insulin. Kita tahu pemberian insulin terutama yang short acting itu diberikan 30 menit sebelum pemberian makan atau nutrisi enteral dan diberikan dengan interval 6 jam. Dan juga di sini dikatakan bahwa mengapa kita mulai dari pukul 8 pagi untuk memberi waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan darah sebelum pemberian enteral yang pertama. Selanjutnya komplikasi dari nutrisi enteral itu yang pertama yang sering terjadi adalah komplikasi di saluran cerna sebanyak 30-38%. Kemudian komplikasi mekanik dan yang terakhir adalah komplikasi metabolik dan infeksi. Jadi pada komplikasi saluran cerna bisa timbul kaku pada perut, distensi perut, mual muntah, diare, perdarahan saluran cerna, dan juga ileus. Sedangkan komplikasi mekanik bisa timbul adanya rinitis, faringitis, kemudian adanya perforasi. Sedangkan pada komplikasi metabolik dan infeksius bisa timbul adanya gangguan dari elektrolit serta adanya invasi dari mikroorganisme. Nutrisi parenteral ada 7 komponen penting. Yang pertama adalah dextrose, yang kedua adalah lemak, protein, elektrolit, senyawa mineral, vitamin, dan air. Dextrose di sini adalah sumber energi penting untuk sistem saraf pusat, untuk darah baik dia eritrosit maupun leukosit serta medula ginjal. Ya, kecepatan oksidasinya adalah 1-5 mg per kilogram berat badan per menit atau setara dengan 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari.
Sebaiknya nutrisi parenteral digunakan kurang dari 7 hari dan direkomendasikan tidak lebih dari 14 hari. Konsentrasi maksimal yang dapat diberikan melalui infus adalah 10%. Apabila harus diberikan konsentrasinya lebih dari 10%, maka pemberian nutrisi parenteralnya harus melalui vena sentral atau dikombinasikan dengan cairan yang osmolaritasnya rendah. Ini contoh dextrose yang bisa dikombinasikan adalah contohnya Clinimic dan Cabiven yang osmolaritasnya dapat ditoleransi sehingga dapat diberikan secara perifer. Dan perlu ditekankan di sini bahwa dextrose tetap membutuhkan insulin. Karena apa? Karena dextrose butuh insulin sebagai transport masuk ke dalam sel tubuh supaya bisa teroksidasi. Adapun penggunaan dextrose bisa diganti dengan penggunaan gula alkohol seperti sorbitol, gliserol, fruktosa, dan maltosa. Keuntungannya di sini adalah gula alkohol tidak memerlukan insulin. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa dia memerlukan memerlukan lebih banyak energi serta membutuhkan lebih banyak nutrisi esensial seperti fosfor. Gliserol itu dapat menghasilkan 4,3 kilokalori per gram dan memiliki osmolaritas yang rendah sehingga aman untuk diberikan secara perifer. Selain itu, gliserol memiliki protein sparing effect, jadi mempunyai efek menggantikan supaya asam amino tidak digunakan sebagai sumber energi. Dan saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral protein. Asam amino atau protein menghasilkan energi 4 kilokalori per gram. Pada umumnya mengandung 40-45% asam amino. Mengapa bisa dipilih 40-45%? Karena ternyata hasil penelitian dapat menurunkan insidensi dari asidosis metabolik. Infus asam amino ini tidak digunakan untuk pembentukan energi tetapi untuk meningkatkan sintesis protein. Jadi perlu perhitungan rasio kalori protein supaya asam amino ini tidak digunakan sebagai sumber energi. Dan yang terpenting di sini adalah jangan berikan asam amino jika kebutuhan kalori belum terpenuhi. Nutrisi parenteral lemak. Lemak adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber untuk memenuhi asam lemak esensial, dan dapat membentuk prostaglandin serta eukosanoid. Artinya bahwa lemak berperan penting dalam proses metabolisme. Di sini untuk pemilihan nutrisi parenteral lemak adalah yang dianjurkan adalah emulsi lemak 20%. Mengapa kita pilih emulsi lemak 20%? Yang pertama, dia lebih sedikit mengandung fosfolipid. Jadi lebih hemat metabolismenya serta mengandung energi yang tinggi. Sedangkan pada emulsi lemak 10%, dia mengandung fosfolipid yang tinggi sehingga memengaruhi kadar fosfolipid, kolesterol, dan trigliserid dalam darah. Ya. Infus emulsi lemak sebaiknya diberikan secara kontinu. Yang pertama adalah dia akan lebih memudahkan dalam oksidasi lemak. Yang kedua, mengurangi fluktuasi kadar trigliserid dalam darah, tidak mengganggu kerja atau reticuloendothelial system, mengurangi overload lemak dalam makrofag, dan tidak mengganggu kapasitas dari fagositik. Infus emulsi lemak ini lebih menguntungkan pada pasien diabetes
stres metabolik, asidosis respiratorik, pasien penyakit paru setelah alat bantu napas dilepas. Pemberian infus emulsi lemak dapat berupa LCT atau long chain triglyceride, MCT atau medium chain triglyceride yang merupakan sumber asam lemak esensial dan dapat dengan mudah dioksidasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah pemberian nutrisi parenteral emulsi lemak lebih menguntungkan untuk pasien-pasien yang mengalami ada gagal napas, stres metabolik, dan penggunaannya minimal adalah kebutuhan perharinya ada 15 gram per hari, dan hindari pemberian infus emulsi lemak secara cepat. Jadi dikatakan di sini bahwa LCT dapat menunjang sistem imun. Sedangkan MCT dia mudah larut dan mudah dihidrolisis oleh enzim lipase, sehingga akan lebih mudah tereliminasi dan diambil oleh jaringan perifer. Jadi tidak disimpan dalam lemak tubuh tetapi akan teroksidasi secara cepat. MCT lebih mudah teroksidasi 3 kali lebih cepat daripada LCT. Adapun penggunaan MCT biasa dikombinasikan dengan LCT karena dapat memperbaiki keseimbangan nitrogen, memberikan manfaat menguntungkan pada metabolisme protein visceral, kemudian bisa memberikan perlindungan pada fungsi hati dan perlindungan lebih pada usus. Karena dia menurunkan kadar racun dan menurunkan perpindahan bakteri dari usus sehingga dapat mengurangi terjadinya inflamasi perifer. Ini jenis-jenis lemak tadi sudah jelaskan. Yang lebih dianjurkan adalah emulsi lemak 20%. Ya, ini sudah. Jadi apa yang terjadi apabila seseorang mengalami kekurangan asam lemak esensial? Yang pertama adalah dia akan mengalami gangguan kulit. Kulit akan lebih kering, kemudian bersisik, sedangkan pada rambut terlihat kasar dan mudah rontok. Terus adanya gangguan penyembuhan luka, terutama pada pasien-pasien dengan diabetik gangren, pasti akan penyembuhan lukanya akan terganggu dan bisa timbul adanya diare ringan. 10 petunjuk pemberian nutrisi parenteral pada DM. Yang pertama adalah kita lihat cairannya, lihat osmolaritasnya. Osmolaritas yang dianjurkan sebaiknya idealnya kurang dari 600 mOs per liter. Kemudian yang masih dapat toleransi adalah 600 hingga 1000 ya. Yang kedua adalah kita hitung jumlah cairannya, yaitu adalah kurang lebih 30 ml per kilogram berat badan per hari. Energinya adalah 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Terus perbaiki hemodinamiknya. Kalau misalnya hemodinamiknya tidak stabil, maka jangan dilakukan pemberian nutrisi parenteral. Ya. Lanjutnya, apabila glukosanya lebih dari 250 mg per desiliter, maka kita harus menunda dulu pemberian nutrisi parenteral. Harus lakukan regulasi cepat lebih dahulu. Karena tujuannya adalah apabila glukosanya kurang dari 200 mg per desiliter, maka fungsi leukositnya akan normal. Kemudian untuk penghitungan kalorinya, kalori basalnya adalah kita targetkan adalah 400 hingga 800 kilokalori. Kita naikkan pelan, turunkan pelan, dan stop pelan. Cairan glukosa yang bisa gunakan adalah glukosa 5% atau maltosa 10%. Ya, diusahakan minimal adalah 100 hingga 150 gram per hari karena untuk kebutuhan energi dasar bagi sistem saraf pusat, leukosit, eritrosit, dan medula ginjal. Dan ditekankan di sini bahwa cairan dextrose atau maltosa tetap membutuhkan insulin karena sebagai transport untuk masuk ke dalam sel tubuh supaya dapat teroksidasi. Pemberian infus asam amino itu pada hari kedua dan ketiga minimal ada 12,5 hingga 25 gram per hari ya.
Terus pemberian infus lipid tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 20-40% dari kalori non protein. Dia sebagai sumber energi yang dapat diberikan mulai sejak dari awal, dan untuk kebutuhan asam lemak esensial pada hari keempat, dosisnya adalah 2-4% kalori total dan diberikan 2 kali dalam seminggu. Dan pemberian emulsi lipid secara kontinu lebih baik daripada pemberian secara intermiten. Apabila langkah dari nomor 1 hingga nomor 9 sudah dipenuhi, maka bisa kita lakukan pemberian nutrisi parenteral dan pemberian cairan maintenance. Dan perlu ditekankan di sini bahwa pemberian infus asam amino jangan diperhitungkan sebagai sumber energi, melainkan untuk regenerasi sel dan sintesis protein visceral. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.